penyakit asam lambung GERD ya, dan juga gastritis, kadang sakit pinggang sampai ke punggung belakang. Aku tuh takutnya apakah ada dari asam lambung ataupun pengaruh ke ginjal. Ini aku bakal bahas juga karena beberapa waktu lalu aku juga ngalamin ini, dan di sini aku bakal buat video klarifikasi. Pastikan kalian nonton video yang sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, ini sudah masuki musim penghujan ya. Kita harus hati-hati, tetap jaga kesehatan, terapkan pola makan yang benar ya. Menu-menunya diperhatikan, apalagi saat ini kalian yang masih berjuang ataupun pemulihan. Dan juga jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya, bawa payung atau bawa jas hujan. Yang sering naik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan umum wajib banget membawa jas hujan atau payung ya. Dan juga di tas jangan pisah dengan minyakan ya, aromaterapi, fresh care atau kutus-kutus, kohira dan lain sebagainya ya. Kemudian jangan lupa bawa jaket yang tebal, pakai kaos kaki dan juga sarung tangan agar kita nggak masuk angin. Pada saat mau keluar rumah jangan lupa juga harus makan dulu ya, jadi diisi perutnya, jangan sampai kosong agar nggak gampang masuk angin. Dan juga sering minum air putih hangat ya, itu sih saran aku. Bisa juga konsumsi jahe, tapi setelah makan ya, 1 jam setelah makan itu aman, tapi jangan sering-sering, sekali sehari aja. Biasanya aku konsumsi jahe itu sekali sehari di sore hari ya, setelah sholat maghrib atau setelah makan malam. Teman-teman, di sini aku bakal minta maaf ya dan klarifikasi karena ada salah satu video aku yang dikomenin, Bunda kalau mau motivasi jangan buat video-video short yang makan sembarangan. Teman-teman, di sini aku bakal menjelaskan kenapa aku buat video tersebut. Yang pertama itu adalah karena kalian biar termotivasi kalau pejuang asam lambung GERD itu nggak terus-terusan meratapi nasib dengan sensasi-sensasi itu. Jadi agar kalian juga semangat ya, bangkit. Kalau kita tuh bisa sehat lagi dan bisa makan apa aja, tapi nggak boleh berlebihan. Aku tuh makan apa aja tapi nggak berlebihan ya. Kadang buat video short juga hanya sesuap 2 suap kayak gitu ya. Tapi kan aku nggak makan cabai-cabean pedas-pedas ya. Makanan yang aku konsumsi itu adalah menurut aku masih yang wajar-wajar ya, kayak kue tiaw. Itu kue tiaw aman loh karena terbuat dari tepung beras. Kemudian kayak ikan goreng, ikan yang aku makan juga masih batas wajar, nggak pakai sambal, nggak pakai cabai. Aku bukannya nggak mau dikritik, di sini aku hanya meluruskan aja teman-teman ya. Aku tuh senang menerima kritikan, masukan. Maksud aku buat video itu agar kalian juga semangat. Ternyata Bunda udah bisa makan apa aja. Kemudian alasan aku yang kedua, banyak banget yang nantangin aku ya dari teman-teman dan juga netizen yang lainnya. Bunda kalau udah sembuh coba deh makan cabai, coba deh makan telur. Orang sehat aja nggak mungkin dong makan telur 1 kilogram. Jadi yang wajar-wajar aja. Jadi menurut aku short yang aku buat selama ini menurut aku ya masih batas wajar, kayak makan es krim. Aku tuh makan es krim ya, kalau misalnya beli 1 nggak habis, kadang hanya 1-2 gigit aja. Cuman buat short ya. Jadi kalau kita itu udah sembuh boleh makan apa aja tapi nggak berlebihan. Itu menurut aku bisa mengedukasi juga. Jadi kalian bisa ikutin, tapi kan aku selalu bilang ambil baiknya, buang buruknya ya. Jadi aku sehat, kalian juga pasti sehat. Itu adalah maksud dan tujuan aku untuk membuat video-video short ya yang pendek. Ternyata Bunda udah bisa makan ini loh, padahal dia juga tadi radang lambung. Padahal tadi juga Bunda berjuang juga loh hampir 3 tahun. Jadi agar kalian juga bangkit, semangat juga, jadi bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Jadi seperti itu, yang udah komen, yang udah ngasih saran masukan, terima kasih banyak. Aku senang dengan saran ini, makanya aku langsung berikan penjelasannya. Ini bukan klarifikasi sih, tapi memang aku buat itu, tujuan aku itu baik untuk membangkitkan semangat kalian, untuk motivasi kalian kalau kita itu nggak terus-terusan seperti ini loh. Kita bisa sehat lagi, kita bisa berubah ya. Seperti itu. Oke, langsung aja ya, jangan panjang lebar. Di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan lagi dari salah satu subscriber ya, dan beberapa teman yang udah bertanya nih di sini. Kita langsung buka ya. Ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya pertanyaannya, udah aku bahas juga atas nama Kak Chelsea. Halo Kak Chelsea, semoga nonton video ini. Ini juga Kak Chelsea, pejuang asam lambung GERD ya. Bun, saya asam lambung ya, saya punya asam lambung gastritis. Emang kalau lagi kumat-kumat salah makan perut perih dan panas, pinggangku sering saya pijet-pijet gitu. Sensasi dari lambung atau ginjal ya Bun?
saya takut aja. Nah teman-teman, jadi aku juga pernah ngalamin ini ya. Kadang aku juga dulu pernah ISK ya, karena kayak sulit kencing gitu. Kadang kalau kencing itu lama banget nunggunya, berjam-jam, itu aku anyang-anyangan, jadi kayak ISK gitu ya. Kemudian sakit pinggang ya, kadang sakit perut sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian menjalar ke belakang. Aku tuh kadang mikir apa ya, padahal aku tuh nggak suka minum soda ya, palingan aku hanya minum obat-obatan dari dokter. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini kan aku konsumsi obat juga dari resep dokter, kemudian aku juga minumnya yang banyak. Ternyata setelah aku konsultasi ya, aku diperiksa, dicek ya, ada nggak sih hubungannya sama ginjal, atau mungkin karena aku itu sakitnya juga di perut sebelah kanan ya, takutnya ada empedu ya, kata orang-orang sih seperti itu ya. Aku melihat dari pengalaman beberapa orang, tapi setelah dilihat sama dokter, ini mah hanya karena kita kecapean aja dan kita tuh parno. Jadi itu juga bisa dari asam lambung kita naik menyebabkan perut kita kembung. Jadi itu adalah dari asam lambung ya. Jadi nggak usah takut. Tapi kalau misalnya nih udah mencoba berbagai cara, aku udah minum air hangat, udah istirahat yang cukup, tapi kok masih sakit sampai ke punggung belakang. Karena ini hal yang aku alami juga pada saat itu, aku sampai minta di USG sama dokter. Tapi dokter aku tuh nggak ngasih. Ini nggak apa-apa, ini semuanya normal loh setelah dicek semuanya. Ya di belakangnya ini nggak ada dicek ya masalah ginjal ataupun kayak ada yang lain-lain, semuanya aman, gak ada masalah. Keluhan aku tuh memang cuman sakit di pinggang sebelah kanan, kadang sebelah kiri, sampai menjalar ke belakang, itu nggak enak banget, dan aku tuh sering pipis. Ternyata apa yang terjadi, kata dokter ya, lakukan tips ini. Kalau misalnya nggak membaik, boleh minta USG. Pertama, jangan terlalu lama duduk ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama duduk, apalagi di depan komputer, kurang minum, itu nanti bakalan sakit pinggang, pegal, kadang kayak apa ya, nggak enak banget. Kemudian yang kedua, jangan menahan-nahan kencing. Biasanya nih kalau misalnya kita sibuk banget kerja, lupa mau kencing, ntar dulu deh, tahan dikit-dikit. Jadi lama-lama itu bikin anyang-anyangan. Makanya kalau misalnya teman-teman udah rasa kencing ya, atau udah pengen rasa pipis nih, udah langsung aja, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, perbanyak minum air hangat, air putih. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngalamin sakit pinggang, kemudian anyang-anyangan, sulit pipis, hal yang harus dilakukan itu adalah, itu dia 3. Jangan terlalu lama duduk, jangan tahan pipis, dan harus banyak minum air putih. Kalau lagi susah nih kencingnya, minum air hangat aja yang banyak. Jangan langsung 2 gelas sekaligus sih, tapi sering-sering ya, minum misalnya setengah gelas, lanjut lagi, minum lagi. Aku tuh kayak gitu ya, jadi pipis kita nanti bakalan lancar, keluar semuanya jadi plong. Jadi buat Kak Chelsea, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena itu bisa saja dari sensasi asam lambung, apalagi dari perut, kemudian ke pinggang, sampai ke belakang, karena aku juga pernah ngalamin itu. Setelah aku terapkan resep-resep ya, atau saran-saran dari dokter, aku juga pada saat itu diberikan vitamin ya, vitamin C kalau nggak salah. Aku istirahat yang cukup, tidurnya juga yang cukup, makan makanan yang mengandung tinggi kalsium ya. Ya, aku disarankan pada situ minum susu putih ya, susu sapi atau susu unland. Tapi aku bilang, dokter, aku udah minum susu SR ya, susu SR Gomilku yang kayak gini. Kata dokter, oh itu juga bagus. Jadi memang ini bagus sih. Dokter aku juga menyarankan, aku coba juga jadi cocok, makanya aku rutin konsumsi itu. Kalau misalnya nggak ada perubahan, bisa minum vitamin kayak Neurobion, itu juga bagus, karena itu vitamin saraf ya, vitamin B kompleks. Udah mencoba semuanya kok nggak ada perubahan juga bun, bisa langsung minta rujukan ya, Bu. Dok, aku mau USG aja deh, pengen ngecek memastikan ya, atau ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena biasanya kan kita parno ya. Boleh, jadi komunikasikan aja semuanya sama dokter ya Kak ya. Tapi kalau menurut aku sih itu hanya dari asam lambung, jadi nggak usah parnoan, biasanya juga dari faktor pikiran kita. Jadi biasanya banyak banget sugestinya, aneh-aneh. Aku sih kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya aku bakal bahas Abdul Ghafur, bangun tidur tiba-tiba kepala pusing dan berat bunda, mual tulang, punggung pada sakit bun, otot dada juga, mulut rasa asam lagi, mohon tipsnya. Jadi ini karena asam lambungnya juga naik, biasanya nih kita tidurnya itu masih dalam keadaan lapar, jadi bangunnya itu langsung masuk angin. Kemudian yang kedua, biasanya kita itu tidurnya di ruang AC dingin banget dan nggak pakai selimut ya, atau juga pakai kipas angin dihadapkan ke badan, itu semuanya angin masuk, jadi pusing ya, berkunang-kunang. Kalau enggak, biasanya kita
kemarinnya telat makan, itu biasanya baru dirasakan keesokan harinya pada saat bangun tidur. Karena aku juga ngalamin itu. Jadi buat Kak Gofur ya, Abdul Gofur, pertama pada saat bangun tidur ya, silakan minum air hangat dulu. Kemudian setelah itu makan ya. Makannya bubur aja yang lembek-lembek. Kalau misalnya ada obat lambung kayak omeprazol ya, ataupun mungkin sukralfat, minum dulu setengah jam baru makan bubur. Setelah itu minum air hangatnya, bisa juga konsumsi madu yang manis-manis atau kasih gula setengah sendok aja. Itu untuk menetralkan dan agar perasaan kita juga enak. Kemudian istirahat yang cukup. Kalau misalnya masih asamnya terasa asam atau pahit, ambil air di gelas, kemudian tambahkan garam setengah sendok aja lalu dikumur-kumur ya. Lakukan itu pada saat bangun tidur dan saat mau tidur malam. Aku sih biasa kayak gitu ya. Semoga lekas sembuh Abdul Gofur dan juga Kak Chelsea. Jadi buat kalian nih yang masih ngalamin seperti ini, bisa lakukan tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa lekas pulih kembali, sehat kembali seperti sedia kala ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!